Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama podcast kami di podcast Ngosansi, ngobrol santai dan edukasi. Oke, jadi di sini kita udah bersama rekan kita yang sangat spektakuler dan luar biasa, yaitu di sini ada saya Cahaya Hanifah, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan semester 5, dan sini ada teman saya Diana Oktaviani yang mahasiswa PAI 1 semester 5 juga. Jadi di sini kami akan membahas tentang gaya komunikasi perempuan dalam pendidikan. Oke, jadi di sini saya bakal ngobrolin ya, ada beberapa poin kan Pak? Ada beberapa poin yang bakal kita bahas pada podcast kali ini. Yang pertama itu ada mengenai gaya komunikasi perempuan. Yang kedua itu ada jenis-jenis kepribadian dari perempuan. Terus lalu ada juga sosmed. Ya, kita tahu sosmed tuh sekarang dijadikan ajang, juga bisa jadi tempat komunikasi buat perempuan. Gitu kita juga akan bahas di sini nanti. Terus ada kenapa sih perempuan itu bisa banyak ngomong dibandingkan laki-laki. Terus ada beberapa tokoh-tokoh yang kita jadiin role model dalam komunikasi. Oke, kita cai. Baru 2 menit ya. Jadi kita langsung aja gak sih? Pokoknya kita ngobrolnya santai aja ya di podcast kali ini. Jadi mohon maaf kalau memang kalian melihat belakang ini memang agak keterangan, karena kami sekarang sedang berada di outdoor. Kami sekarang berada di gazebo di FTIK ya. Jadi ini tempat yang sangat mantap juga untuk teman-teman ya membahas obrolan-obrolan ringan seperti ini. Pas banget lah ya. Jadi kita langsung aja nggak sih Okta ke pembahasan yang pertama mengenai gaya komunikasi perempuan. Boleh tanya-tanya ke saya. Kayaknya kita bagusnya kayak ada tumpung tindih timbal baliknya. Ya, kasih saling feedback ya. Ya kita timpal-timpalin aja nggak sih? Yang kita santai aja ya podcastnya. Yang penting apa yang kami sampaikan di video kali ini insya Allah semoga masuk ya ke kalian. Karena kami takut juga, mohon maaf juga ini karena ini ada salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi pendidikan oleh Miss Rega. Jadi ini kita disuruh buat podcast teman-teman mengenai itu tadi gaya komunikasi perempuan dalam pendidikan kayak gitu. Oke, kita mulai aja Cai. Oke, yang pertama mungkin ya, kalau dari kamu sendiri Cai, menurutmu nih, kalau kamu berkomunikasi sama orang terutama dalam pendidikan, gaya apa sih yang sering kamu pakai? Oke. Boleh nggak sih aku nih ngomongnya pakai aku aja dibanding saya di video ini, boleh ya? Jadi mohon maaf ya teman-teman. Nah jadi kalau saya sendiri menanggapi pertanyaan dari Okta, sebenarnya gaya komunikasi yang sering saya sendiri saya sekarang tadi saya jadi ya fleksibel aja ya. Jadi gaya komunikasi yang sering saya gunakan itu kalau dalam pendidikan sendiri tentu saja berbeda ya daripada kayak kita komunikasi ke teman-teman. Entah kenapa saya itu ada tekanan kalau harus berbicara dalam dunia pendidikan itu kan, entah kita di kelas pas presentasi atau diskusi sama teman atau dosen, itu tuh entah kenapa bahasa yang kita keluarkan itu membuat saya sendiri bakal berpikir itu lebih sulit. Jadi kayak lebih formal gitu. Iya, lebih formal dan membuat otak saya sendiri, karena saya itu tipe yang semakin ditanya sebenarnya semakin membuntu kayak gitu. Jadi ya karena saya juga tipe, saya kan ekstro. Nggak apa-apa ya sambil diselingin jenis-jenisnya nggak apa-apa ya. Jadi bahasa yang saya keluarkan saat berkomunikasi di pendidikan itu jarang yang ke bahasa-bahasa baku, formal, non berpendidikan. Jadi sering menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari saja kalau dalam berkomunikasi kayak gitu. Kalau Okta sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih ya, sebenarnya kalau nanggapin komunikasi dalam pendidikan itu, terutama kalau dari aku ya, itu kayak tergantung tempatnya sama siapa dan ngomongnya sama siapa. Kalau misalnya ngomongnya sama kayak dosen, guru, itu pasti pakai bahasa yang lebih formal. Nah kalau sama kayak teman, kayak sama Cahaya gini pasti lebih yang ya bahasa formal, lebih yang santai, lebih santai.
Kenapa? Karena ya supaya lebih enak aja gitu. Karena dari kayak kecil, dari kita SD kan ya pasti kayak kalau sama guru sama orang tua ngomongnya lebih formal. Kalau sama teman-teman sejawat, teman-teman sekelas pasti lebih santai ngomongnya. Dan juga kalau dari aku kan orangnya kayak introvert gitu kan. Jadi kalau misalnya ngobrol atau komunikasi dalam pendidikan menjelaskan sesuatu tuh biasanya agak lebih belibet. Tahu nggak sih kayak Iya. di pikiran tuh udah ada strukturnya bagus tapi banget. susah dikeluarin. Betul. Kalau kamu pernah nggak Cai ngerasain Saya gitu? sangat seperti itu. Karena jujur aja saya itu bukan tipe yang apa ya, di rumah itu jarang ngobrol. Jadi jarang ngobrol sama orang tua. Yang kayak ngobrol serius banget tuh jarang. Jadi kalau diajak ngobrol serius di luar rumah tuh jadi kayak kagok gitu. Nah, jadi bingung kayak gitu karena ya gitu. Tapi memang itu mempengaruhi banget tau. Iya. Komunikasi kita di rumah. Juga merasa nggak sih perempuan itu kalau berkomunikasi entah dalam hal pendidikan atau non formal atau gimana, pasti dia lebih cenderung ini lebih menggunakan perasaan. Ya, benar banget. Jadi kadang kalau perempuan itu merasa dalam misalnya nih kita komunikasi, terus dia ngerasa di komunikasi ini bikin perasaan dia nggak nyaman atau apa gitu yang mengganggu perasaannya, perempuan itu bahkan bisa menunjukkan kalau dia tuh mau memberhentikan obrolan itu. Dia bahkan dari wajahnya aja biasanya udah kelihatan kalau dia nggak nyaman sama obrolan kalian gitu. Kayak apa lagi? Jadi menurut kamu bener nggak? Benar. Dan aku juga ngerasain itu kayak apalagi perempuan tuh kalau diperhatikan kan kayak lebih sering budian. Iya, mudi banget asli. Jadi kalau apalagi kalau lagi masa-masa PMS-nya perempuan kan ya. Setiap bulan itu kan ada kan masa PMS-nya perempuan. Dan di situ kayak lebih sering perasaannya tuh kayak lebih susah buat dikontrol. Apalagi kalau misalnya komunikasi sama orang yang kalau menurut aku sendiri biasanya ada beberapa orang yang kayak buat jengkel gitu buat ngobrol. Jadi kayak lebih baik diam aja daripada ditanggapin nanti makin kayak jengkel marah, jadi ya diam aja lah gitu. Bener sih. Terus ini biasanya komunikasi perempuan ini kita ngambil komunikasinya nggak dalam pendidikan dulu ya, biar kita enak nanti ngehubungkannya ke komunikasinya yang di pendidikan. Jadi teman-teman sebenarnya perempuan itu memang ada yang intro, ekstro, dan ada lagi nih satu yang ambivert. Cuman entah kenapa perempuan itu biasanya lebih mudah untuk memposisikan dirinya. Maksud dari perkataan ini tuh misalnya intro, introvertnya perempuan, cuman kalau dia di dalam posisi yang dia harus berbicara, entah di misalnya kan dia posisinya sebagai guru kayak yang harus banyak ngomong, dia bisa tuh jadi orang yang ekstro di hari dia menjadi guru itu, walaupun secara real kenyataan hidupnya itu dia adalah seorang introvert. Jadi dia bisa menyesuaikan diri. Iya, perempuan itu sebenarnya lebih mudah untuk menyesuaikan dengan keadaan dirinya itu hendak menjadi apa gitu. Itu dalam komunikasinya perempuan. Sebenarnya ada hubungannya nggak sih sama perasaan? Sebenarnya ada. Tapi kalau aku ngelihat kayak perempuan tuh yang sering menyembunyikan perasaan. Katanya perempuan tidak berbicara. Iya. Perempuan tidak bercerita. Tidak bercerita. Perempuan tuh tidak bercerita. Dia diam-diam kejadian. Iya. Feeling. Kan ya, kita nih. Lanjut nih. Aduh. Mungkin ya kita sebagai perempuan ya mungkin nggak cuma yang seumuran kita aja, ada perempuan kayak misalnya yang lebih tua lebih dewasa daripada kita, sering mengupload atau menggunakan sosmed sebagai media buat komunikasi. Iya benar-benar. Salah satunya nih misalnya kayak ibu-ibu nih sering menyindir lewat sosmed. Nah itu menurut gimana? Atau pernah ngalamin atau pernah? Saya pernah ngeliat. Saya sebagai penonton. Jadi bener banget guys. Jadi perempuan itu juga terkadang bisa
tempat komunikasinya tuh bukan cuman antar di rumah, di tempat sayur. Ini bisa juga dia pakai media sosial. Salah satunya kalau ibu-ibu itu dia pakai, ibu-ibunya itu memakai Facebook. Itu salah satu, Facebook sama ini story WA. WhatsApp. Ya. Jadi ada suatu kejadian, di sini saya bagi pengalaman saya ya. Jadi ada satu kejadian, entah di kontak saya, ini yang WA. Kontak saya itu tiba-tiba membuat SW. Tulisannya begini. Ya Allah, Udah sedih. ya Allah, kurang apa saya dalam membantu mereka. Tapi saat saya kesusahan, mereka tidak tahu-tahu. Kayak gitu dia buat, ibu-ibunya buat SW. Jadi kan sebenarnya sebagai penonton SW itu kita kayak mikir, ya Allah, ada masalah apa lagi ibu-ibu ini, karena sudah terlalu sering. Jadi sebenarnya ya, orang itu bisa kepribadian orang itu sebenarnya bisa kita lihat nih, di situ kan. entah dari komunikasinya secara langsung kayak gini, atau kita lihat dia dari sosmednya aja kita tahu, oh orang ini kalau ada masalah, Iya. orang ini kalau ada masalah berarti langsung di up nih, kayak gitu. Jadi kan kita takut kalau mencari masalah sama dia, takut diviralin kan. Iya, Kalau iya, untuk iya. ibu-ibu pengguna WA gitu, kayak gitu. Iya sih. Jadi kalau kamu ada nggak pengalaman kayak gitu juga? Aku juga ada sih pengalaman. Bahkan kayak mungkin keluarga tanteku gitu. Kayak Maaf, tante. tanteku nih. Kayak sering juga nge-up story status yang kayak nyindir orang. Mungkin menurut, nggak tahu ya gimana pemikirannya ibu-ibu ya, tapi Iya. kalau menurut kita kan kayak kenapa sih harus di di-up? up? Kan jadi semua orang tahu gitu kan. Iya. Yang awalnya permasalahan antara dia sama satu orang, jadi semua tahu gara-gara dia nge-up story itu kan. Jadi kayak aku mikirnya ya mau tapi diamin aja sih sebenarnya, karena ibu-ibu kan kalau sudah tahu sendiri ya gimana ibu-ibu. Tapi jujur, apa ya, aura-aura misalkan itu tentang kenegatifan, para penonton ini bisa jadi ikut negatif juga, karena kayak kita Ya, nih lebih kepo kan ya, sih? kita jadi kepo, kita jadi kepikiran tentang hal itu. Jadi kalau ada masalah sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kalau itu kan untuk ibu-ibu. Anak muda, sebenarnya anak muda juga begitu, cuman dia beda versi. Kalau anak muda, dia mau mengkomunikasikan perasaan dia sedang sedih, dia bisa nge-up story juga, tapi Dengan lagu galau atau atau kata-kata yang relate gitu kan. kata-kata relate dia repost, Iya. ditaruh di story Instagram. Nah, terus kita bahas nih mengenai apa ya sekarang, Tokoh kali ya. tokoh-tokoh kali ya, tokoh-tokoh di era kita sekarang nih, yang komunikasi wanita enggak sih, tapi wanita kan. Karena judul kita Iya, tokoh wanita gitu. iya Tokoh wanita ya, kamu yang dulu enggak sih tokoh wanita yang jadi Role model. dalam komunikasi. Kalau dari kamu Cai, siapa Cai? Kalau aku jujur, aku kan pengguna IG banget, jadi terkadang ada potongan-potongan tokoh ini, namanya beliau itu Najwa Shihab. Nah, beliau kan beliau itu salah satu apa? Jurnalis? Ya, jurnalis sebelum pindah ke TV sekarang kan. Jadi itu salah satu tokoh komunikasi di era sekarang yang sangat saya jadikan role model banget. Karena keren gak sih perempuan bisa menghadapi banyak orang, apalagi kalau dalam sesi-sesi, Apalagi kebanyakan isu-isu politik. ya apalagi beliau itu isu-isu politiknya Masya Allah tabarakallah sekali. Saya sangat menjadikan beliau salah satu role model, keren banget. Kayak semua yang beliau sampaikan, dari yang keluar dari mulutnya itu daging semua. Iya, benar banget. Beliau itu tegas, ciri komunikasi beliau itu tegas, dan menurut saya nggak menjustifikasikan orang, nah Iya, ya kan, ini sih. tetap menggali kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Kalau kamu siapa? Kalau dari aku sendiri sih Najwa Shihab juga termasuk. Tapi ada juga lagi beberapa yang lainnya itu ada namanya Shelly Anasita. Oh, saya tahu yang jilbaban itu kan. Iya, jilbaban. Itu juga aku suka dari cara dia kayak gunain sosmed sebagai media juga buat komunikasi, buat menyuarakan apa yang ada di pikirannya. Walaupun juga dia juga banyak lebih kayak nggak mengkritik sih sebenarnya,
karena emang apa yang dia sampaikan juga kalau aku pikir-pikir kayak benar gitu, kayak dalam politik. Kayak kemarin banyak kan isu-isu politik, kayak ada pokoknya nggak cuma politik yang dibahas, dan itu juga bisa bermanfaat banget kalau misalnya orang-orang ini kayak mencerna, memahami apa yang disampaikan. Dari situ kayak ya komunikasi ini kayak bagus banget perempuan, apalagi kayak berjilbab kan, kayak cocok cocok sama kita muslimah zaman sekarang kayak gitu. Terus juga ada Maudy Ayunda, Maudy gitu kan, kita tahu lah dia juga artis cantik, selebgram, suaminya orang Korea. Ya pokoknya kalau dari orang-orang itu ketiga orang itu kita lihat dari pendidikannya, latar belakang pendidikan pasti bagus. Jadi pendidikan juga bisa mempengaruhi dari gaya komunikasinya seseorang, betul. Jadi untuk kita perempuan-perempuan di zaman sekarang, pokoknya jangan berpikir kalau akhir dari kehidupan kita ini cuma di dapur, rumah, kasur, kayak gitu, jangan. Jadi ya kita berusaha lah sekolah setinggi-tingginya, karena kita kan niatnya juga untuk menuntut ilmu. Ya, niatkanlah hal-hal itu semata-mata untuk mencari ridha Allah aja, ya. Jadi biar lebih berkah ilmu yang kita dapat itu jadi kebiasaan kita dalam berkehidupan sehari-hari. Ya, itu juga doa itu nasihat buat saya sendiri juga, buat aku juga, buat semuanya, buat semua perempuan di luar sana, baik perempuan maupun laki-laki, semangat dalam belajar. Menuntut ilmu harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Karena juga buat kita sendiri. Buat kita sendiri, buat keturunan kita, buat orang-orang di sekeliling kita juga. Kayak itu, nggak terasa ya, udah lewat aja nih waktunya. Jadi teman-teman, di podcast kali ini mungkin kita bakal bahas itu saja. Mungkin ada close statement. Iya, close statement dari Okta. Kalau dari aku apa ya? Tentang komunikasi. Oh ini Cai. Aku nih orangnya sebenarnya tadi udah ceritain kan, aku yang introvert yang kayak susah buat ngomong, malu ngomong di depan orang. Mungkin apa ya Cai? Untuk orang introvert nih. Bukan ini sih, aku mungkin sekarang lebih coba untuk lebih belajar ngomong depan orang. Iya benar. Karena itu yang penting banget. Dulu kayak nyesal aja nggak mulai dari dulu ngomong depan orang. Iya sama sih, sama. Jadi buat kalian semuanya coba buat ngomong depan orang, karena orang juga nggak bakal ingat apa yang kalian ngomongin. Iya betul, sebenarnya itu kuncinya. Jadi nggak usah terlalu malu gitu. Betul, yang penting nggak asal ada ilmu juga penting sih guys. Jangankan orang introvert guys, orang se-extrovertnya orang itu juga kagok kalau disuruh public speaking. Karena public speakingnya itu kan benar-benar harus yang disampaikan itu nggak boleh asbun kan, makanya. Jadi sebenarnya semuanya sama dan semuanya bisa kalau belajar. Ya itu kuncinya, bisa kalau belajar. Jangan jadi lupa. Harus belajar, sering-sering belajar guys ya. Coba penting. Ya itu juga pesan untuk diri kita sebagai pengisi podcast pada kali ini. Jadi see you guys. Selamat akhir menonton. Makasih. Di mana podcast apa tadi? Ngosansi. Ngobrol santai dan edukasi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.